Halo, selamat siang. Kembali lagi di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Baik, saya sendiri Fahrul. Di sini saya sudah ditemani dengan narasumber kita. Halo, Kak Astari. Ya, namaku Astari. Oh, Halo. oke, gimana kabarnya nih, Kak Astari nih? Baik, sangat baik sekali. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk episode kali ini, jadi kita akan membahas tentang kaitannya kesehatan dan sanitasi, ya. Jadi atau biasanya kalau di materi PMR-nya itu dulu ada yang namanya perawatan keluarga ya, Mbak Astari ya. Ya, benar Oke, Mbak sekali. Astari kan dulu kan juga jadi pelatih PMR ya? Apa sekarang masih jadi pelatih ini? Hmm, sekarang sih masih masih kadang, terus kadang juga Oke. enggak. Cuman ya masih tahu lah tentang perawatan keluarga dan Oke. menerapkan juga. Oke, ya berarti karena perawatan keluarga kan sekarang kan tidak hanya tentang bagaimana kita merawat orang sakit ya, tapi lebih kepada bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan Iya, diri juga. Oke. betul. Nah, jadi gitu, Kak Astari bisa cerita nggak apa namanya pengalaman-pengalaman Kak Astari lah terkait dengan penerapan ilmu tentang perawatan keluarga nih kesehariannya Iya, gimana? gini, ketika kita ikut PMR memang kayaknya materinya monoton ya, perawatan Oh ya, keluarga berarti kita harus jadi perawat, terus merawat atau orang merawat orang sakit sakit atau gitu ya. gimana gitu kan. Sebenarnya sih nggak nggak usah dibuat kayak serius banget gitu, karena sebenarnya ilmu itu ya bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk sekeliling kita. Oh gitu. Kayak aku sendiri nerapin apa yang aku dapat ilmu dari PMR itu perawatan keluarga, aku terapin ke diri aku sendiri ya. Kalau mau tidur itu bersih diri dulu. Jadi sebelum tidur dari aktivitas luar itu kita jangan langsung Oh tidur. gitu. Iya. Karena apa namanya? Nanti bisa apa? Kan? Karena kita tuh di luar nggak tahu ya Oh kena iya. Oh polusi, kena debu terus kena ya. debu, terus kita nggak tahu kan kita berjabat tangan sama siapa, Gitu. ternyata dia sakit, itu kan maksudnya riskan ya. Makanya saat kita mau tidur pastikanlah diri kita tuh bersih, Oh gitu. gitu ya. Cuci tangan, cuci kaki, terus jangan lupa sikat gigi juga, cuci muka. Apalagi kalau cewek jangan lupa skincare-nya. Wih, nah, emang gitu ya. Skincare wajib Oh gitu ya, ya. karena sekarang cewek itu harus glowing. Ya, Kalau nggak glowing, nggak ada cowok yang mau mendekat. ya, saya nggak tahu nih. Tapi kalau apa namanya? Apakah itu juga berlaku juga untuk misalnya gini nih. Saya kan kerjanya di kantor nih, di dinas misalnya ya di kantor itu kan setiap hari saya kerja kan AC dalam ruangan gitu ya, Tertutup. tertutup gitu ya. Kadang sih kan kita nggak berkeringat, nggak apa gitu loh. Maksudnya apakah kalau kita mau tidur kita harus bersih-bersih dan sebagainya dulu Harus. atau bagaimana? Harus. Emang harus ya begitu ya? Harus. Gini loh, coba deh cium baju kamu saat pulang kerja, bau apa enggak? Wah ya kalau itu sih ya apek lah Ya kan? pastinya kan. Berarti kan juga sama gitu. Mau entah lingkup kerja kita tertutup atau terbuka di lapangan atau di kantor, yang jelas kalau kamu udah selesai aktivitas, ya harus bersih diri gitu. Nggak cuma cuci tangan aja gitu, nggak cuma cuci kaki. Semuanya dibersihin, Oke. terus ganti baju juga yang bagus. Itu termasuk juga apa ya? Pribadi yang bersih kan. Di perawatan keluarga kan kita harus bersih kan. Oh iya. Nah kan itu diterapin juga di kita. Jadi itu jangan jangan di skip lah. Pokoknya tetap terapin gitu. Ya untungnya apa? Untungnya ke kita gitu. Kita akan tetap sehat. Tidur itu pasti dijamin nyenyak, Oke, ya kan? aman Kalau ya. coba deh bandingin kamu habis aktivitas di luar, entah itu mau di dalam ruangan atau di luar ruangan, terus kamu nggak mandi, nggak bersih diri, minimal nggak bersih diri ya. Saya nggak harus nganggep harus itu mandi. Yang penting adalah bersih diri kayak cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, cuci muka gitu kan. Nah, kamu hari pertama nggak melakukan itu. Terus kamu bandingin sama hari kedua kamu melakukan itu, pasti ada perbedaannya. Oh gitu. Iya, ada perbedaannya. Ah. Tidurnya akan beda loh, Oh Kak. gitu juga. Iya, tidurnya beda. Karena aku pernah ngalamin nih. Aku dari aktivitas luar langsung tidur. Ya kan? Tidurku nggak nyenyak. Oh gitu. Rasanya badan tuh lengket gitu, nggak enak Oh, banget beda gitu. ya, beda Terus bangun berarti ya. pagi nafasku semakin baunya, gila, pokoknya bau banget gitu kan. Ibaratnya apa bau jigongnya, menjijikan, lebih buruk dari sampah. Oh gitu. Iya.
Oke, itu kaitannya kita baru melaksanakan yang namanya mandi ya, begitu ya. Iya. Padahal kan apa namanya di perawatan keluarga atau di kesehatan dan sanitasi tidak hanya itu, tapi kita juga harus yang namanya di dalamnya ada yang namanya seperti menjaga pola makan, terus Benar, olahraga, tidur yang benar. cukup itu juga kan. Nah, kira-kira nih apakah apa namanya kadang kan gini Mbak Astari apa bagi orang-orang yang bekerja itu kan kadang kan kita nggak punya waktu untuk melakukan olahraga misalnya karena Senin sampai Sabtu udah bekerja full, Minggu ya istirahat begitu Istirahat ya ya. ini misalnya gitu atau mungkin saya yang kerja di lapangan misalnya apa namanya di lapangan itu kan kadang kan pekerjaan ini belum selesai apa namanya nanggung makannya nanti aja gitu apakah itu nanti akan berefek juga ke badan Berefek kesehatan? banget. Jadi ada beberapa survei itu orang yang tetap bekerja dengan terus dia nerapin olahraga sama bekerja tidak menerapin olahraga, masa tuanya tuh akan beda. Oh gitu. Iya, kalau yang dia udah terbiasa olahraga nih, sampai tua itu ya badannya masih fit. Oh masih Dia nggak fit. akan punya penyakit kayak apa diabetes, gula dan sebagainya, terus kolesterol gitu. Dia bener-bener udah fit. Ibaratnya umur 60 tahun aja udah masih bisa lari dengan jarak lebih dari 10 kilometer. Itu aku ada temen Oh gitu. aku, iya. Temennya Kak Astar sendiri ya? Iya, itu udah tua, ya cukup udah dibilang Berumur ya? mbah-mbah Oh sih ya. mbah-mbah. Dia masih lari, masih fit. Nah, itu rumahnya di Semarang kebetulan. Terus kalau orang yang nggak sama sekali olahraga, ya kamu bisa tengok lah perutnya buncit, ya kan? Sepertinya saya sudah mulai kelihatan nih tanda-tandanya. Nah ini hati-hati, apakah kamu adalah kategori itu? Aduh. Gini loh, kalau kita nggak nerapin olahraga itu efeknya nanti, teman-teman. Jadi Gini. kamu masa muda oke-oke aja nih, makan apapun dilahap Oke ya, gitu kan. Makanan junk food oke, nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan buah, air minum juga jarang. Ya udah nanti kamu akan terima di masa tuanya. Oh, Karena gitu. aku udah ngalamin sih, ketika BB aku naik, berat badanku naik, terus aku nggak pernah olahraga, badan tuh terasa berat. Oh. Iya nggak? Kali ini kamu juga ngalamin nggak? Iya. Ya Saya kan? biasanya pada waktu apa namanya dulu-dulu itu sebelum Covid ya, karena kan Iya. saya olahraga sebelum Covid kan saya masih sering kegiatan aktivitas luar, muncak dan sebagainya. Tapi kan pas Iya. Covid itu kan 2 tahun kan hampir berhenti nggak Iya. pernah kegiatan ya. Sekarang berat badan aku naik 10 kilo. Waduh, Dari semenjak sebelum Covid itu 61, sekarang udah 72, 10 73 kilo gak itu tuh, itu rasanya sangat. beda banget. Saya lari 10 kilometer, 5 kilometer lah, 5 enggak 10 kilometer, 5 kilometer kan kalau dari PMI ini ke Bugangin, muter itu kan 5 kilometer tuh baru 2 kilo udah ngos-ngosan, nggak kuat jalan. Ya Allah. Kan? Jadi Nah, ini beda banget loh beda. badannya itu. Makanya pola makan sehat sama olahraga itu jangan jadiin beban, tapi jadiin kayak ya udah enteng aja rutinitas gitu. Gini kok, kamu itu olahraga tuh nggak harus berjam-jam, nggak harus setiap hari, seminggu minimal 3 kali. Oke, 3 kali 3 kali seminggu. aja, nggak usah maksa banget. Tapi kalau kamu udah enjoy lakukan setiap hari, oke-oke aja. Cuman kalau emang keterbatasan waktu nih ya, seminggu 3 kali udah cukup. Terus sama durasinya nggak perlu lama-lama, Berapa kira-kira? minimal 1 jam lah. Aduh, lama Kita cuman banget butuh itu. 1 jam itu nggak full ya. Ibaratnya kamu lari itu pemanasan berapa menit, terus lari mungkin 30 menit, terus pendinginan. Ibaratnya waktu 1 jam itu kamu gunakan untuk olahraga. Kita kan waktu sehari 24 nih, Iya. ya kan? Cuman butuhin olahraga 1 jam itu apakah berat banget gitu loh. Kalau kamu nggak bisa lakuin di luar, misal aku nggak bisa nih kalau harus lari, rumahku deket jalan raya, terus stadion juga jauh, terus apalagi ke tempat gym, tempat Apa? senam juga itu susah. Fitness gitu ya, tempat Kamu fitness. bisa lakuin di rumah aja. Sekarang tutorial olahraga tuh banyak di YouTube, tinggal searching aja workout di rumah. Apa gerakannya udah itu lakuin Senam gitu ya, Iya, misalnya ya, senam, musiknya senam. sesuka kamu, mau musik K-pop, barat atau apapun itu terserah, yang penting gerak. Oke. Karena terus Badannya juga gerak. ini gerak antara kita aktivitas harian sama olahraga itu beda. Kalau harian kan itu biasa ya, nggak terlalu kontinu, jadi otot itu nggak merasakan. Ya, Tapi kalau olahraga itu perlu, dan itu
fungsinya di otot kita, otot merasakan. Jadi jangan samain aku udah nyuci baju, udah mencuci piring, udah bersih-bersih rumah, itu kan termasuk olahraga. Oh, itu bukan olahraga, itu cuma aktivitas biasa. Itu nggak akan ngaruh ke otot kamu. Ya cuman kamu ngerasanya lelah aja gitu. Tapi kalau olahraga itu beda. Olahraga itu untuk melatih otot. Gitu. Kalau waktu yang baik atau waktu yang pas buat olahraga tuh sebenarnya kapan? Kalau aku lebih suka di pagi. Sebenarnya nggak masalah sih mau pagi atau siang. Atau sore atau malam itu nggak apa-apa. Yang terpenting di jeda 2 jam sebelum tidur. Oh gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita olahraga habis itu tidur gitu, jangan. Jangan. Nah, efeknya kenapa emang? Ibaratnya ya gimana ya? Di jeda dulu lah ibaratnya, biarkan otot itu rileks. Oh, rileks dulu Ototnya ya. tuh rileks dulu, tenang dulu. Terus jangan langsung makan juga. Oh gitu. Iya. Tapi kalau makan sebelum olahraga juga nggak boleh, katanya suduan atau apa gitu kan. Makan sebelum olahraga itu kalau makannya nasi padang, terus rames, soto itu nggak boleh. Tapi kalau kamu makannya yang ringan seperti pisang, Oh, buah-buah gitu terus ya. cuman snack bar yang ringan itu masih boleh. Itu untuk ibaratnya biar kita perutnya nggak kosong aja, nggak kaget gitu. Tapi yang ringan aja, buah aja, itu pun nggak boleh banyak-banyak gitu, sedikit aja. Jadi gitu ya, maksudnya kan apa namanya, ternyata ya yang seperti itu kan kadang masyarakat kan juga nggak tahu ya. Ibaratnya kita aduh udah olahraga badan capek udah tidur aja gitu, kadang kan gitu kan. Jangan dulu. Padahal kan apa ibaratnya badannya masih panas gitu kok langsung tidur gitu ya. Dijeda dulu lah, biarin otot itu ada perkembangan dulu. Oke, jadi nggak langsung turun drop langsung tapi agak landai ya penurutannya ya. Oke. Bener. Ini berdasarkan pengalaman Mbak Astari sendiri ya. Oke, karena Mbak Astari ini saya lihat juga aktif di apa namanya pelari. Iya, ini lagi seneng-senengnya lari, terus ikut komunitas. Jadi kalau ada event lari atau kegiatan lari itu langsung, iya aku ikut. Nah, gitu kan. Karena mumpung ada temennya, mumpung banyak temen kan. Biasanya lari sendirian nih. Nah kalau ada event kan larinya banyak, ada temennya. Jadi harus aku daftar nih, aku ikut nih gitu. Oh gitu. Ya, jadi apa namanya, ternyata Mbak Astari juga kegiatan luar ruangannya juga oke ya, berarti ya nggak kayak saya mengakui nih, saya apa namanya kegiatan luar ruangan jarang banget karena di kantor udah dari jam 7 sampai jam 4 itu. Bagi saya di kantor itu saya kan hanya duduk depan komputer itu dari jam 7 sampai jam 4 istirahat hanya 1 jam. Tapi rasanya kok sudah lelah banget ya. Nah, ya. itu. Kenapa? Ya karena gimana ya? Kebiasaanmu itu udah continue gitu kan. Apalagi sering duduk juga, itu tuh nanti ada masalah kayak di tulang punggung juga kan. Ya bisa cari tahu di Google atau di YouTube, itu pasti ada. Ya karena aktivitas yang monoton, terus sering seperti itu, ditambah jarang olahraga, ditambah makanannya juga ya udah terserah yang ada di warung, terus banyak gorengan juga ya kan. Itu ngaruh banget sih. Makanya jadi kalau anak PMR terus anak yang tahu kesehatan juga, ayolah ke dunia yang bagus gitu ya, yang ke pola hidup yang benar gitu. Nanti kita akan menerima itu di masa tua. Nggak usah di masa tua deh. Nanti kamu deh coba besok ubah lagi pola kamu deket-deket, pasti nanti akan merasakan perbedaan antara kemarin di tempat kerja kelihatannya lelah, nanti besok-besok di tempat kerja biasa aja. Ibaratnya atasan lembur ya, oh oke, siap gitu. Lembur udah maju pertama nih gitu kan. Biasanya lembur ya, aduh males banget, capek gitu kan. Nah nanti kalau besok atasan suruh lembur, kamu udah fit badannya, iya saya siap lembur. Pasti ada perbedaan ya intinya. Ada perbedaan. Oke, baik. Nah ini terakhir apa namanya untuk lanjutannya nih kan, kalau tadi di pertolongan pertama, di perawatan keluarga itu kan selain kita merawat orang sakit, terus tadi ada menjaga pola makan, kebersihan, dan yang selanjutnya ini ada kaitannya dengan sanitasi. Sanitasi itu maksudnya kebersihan lingkungan sekitarnya itu maksudnya. Apakah itu juga pengaruh juga di kita misalnya? Pengaruh sih. Pernah nggak dengar yang viral itu anak ngekos tapi nggak pernah buang sampah. Jadi sampahnya numpuk di kosnya gitu. Di kosnya itu. Iya, itu kan beberapa kali viral kan. Iya, saya pernah lihat juga itu di Instagram. Ternyata orang yang seperti itu
itu dia tuh punya masalah sama apa ya kayak mentalnya gitu. Oh gitu. Iya, dia tuh akhirnya dia cara menyembuhinnya itu harus ke psikiater. Nah, ternyata kan dengan sifat-sifat seperti itu ternyata dia juga sakit gitu loh. Sakit, mentalnya sakit gitu. Nah, itu juga ngaruh ketika kita nggak pernah buang sampah, kayak beli jajan ya udah dibuang sembarangan gitu. Oke, kelihatannya biasa aja. Setelah banyak, itu tuh nanti akan buat efek loh. Ya contohnya itu, dia punya sakit mental. Terus kita, sehat gak sih buang sampah? Nggak pada tempatnya. Nah nanti kumannya juga ya kan? Ibaratnya kita tidur di lingkungan yang kotor penuh sampah, walaupun kita sudah mau tidur udah bersih-bersih badan dulu, tapi tetap beda ya. Beda, jadi mulailah dari diri kamu dulu, lingkungan kecil kamu ya, misal kamar kamu, ya tetap diberesin gitu, tetap disapu, terus tetap meletakkan barang pada tempatnya. Ibaratnya kamu mau tidur ya semuanya udah bersih, beres gitu. ya. Ya gini, kalau kamu nggak mau berubah, ya ini cari perbandingan antara 1 hari atau 2 hari kamu itu bersih sama 2 hari kamu enggak bersih, pasti ada perbedaannya. Gitu. Baik, berarti kan apa untuk menjaga kesehatan, nah selain tadi yang apa kebersihan diri, kebersihan lingkungan, terus rajin olahraga dan sebagainya. Nah, kita juga tetap harus memperhatikan apa kondisi sekitar lingkungan gitu kita. ya. Nah, tadi apa Kak Astari kan bilang apa namanya ada yang namanya sakit itu kan nggak hanya sakit di badan tapi sakit di mental juga ya. Iya, ada. Nah, ini gimana nih? Maksudnya mental itu kenapa kok bisa sakit itu kenapa? Kalau sekarang itu kayaknya banyak yang sakit mental deh. Oh gitu. Apa, Nggak tahu ya. ada ciri-cirinya apa yang sakit Ada mental? ciri-cirinya, kadang tuh orangnya pendiam, nggak mau cerita, terus dia aneh gitu, pokoknya aneh dari yang lain gitu. Terus dia pasti ujung-ujungnya mau bunuh diri. Sekarang tuh lagi ngetren loh, kayak endingnya tuh dia kayak putus asa, terus mau bunuh diri. Kayaknya juga di sekarang di psikiater tuh banyak yang konsultasi juga gitu. Ya mungkin kalau sakit mental itu menurut aku ya kalau kamu nggak bisa menceritakan apa yang masalah kamu nih, kamu nggak bisa cerita ke orang lain, ya mungkin boleh cerita ke psikiater. Terus sama religiusnya juga ya ditambah. Jadi keimanan kita, ketakwaan kita juga harus tinggal juga ya. Tapi ya kalau kita itu hidupnya sehat, mentalnya nanti pasti sehat. Oh gitu. Itu udah pasti. Berarti yang jelas bagaimana cara kita agar sehat ya menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat gitu. Oke. Kayaknya juga jarang sih orang yang suka olahraga terus endingnya gila gitu, jarang. Ya kan? Ada nggak sih? Nggak ada kan? Iya, apalagi orang yang apa namanya olahraganya teratur. Teratur bagus. Ada nggak sih kasus atlet endingnya gila gitu? Iya. Gak pernah denger kan? Iya. Ya kan? Nah makanya olahraga. Kenapa? Setelah olahraga itu kita akan muncul hormon kebahagiaan. Aku lupa namanya apa. Jadi ada rasa-rasa bahagia atau rasa-rasa tersendiri setelah kita olahraga gitu ya. Bener. Makanya kalau orang suka olahraga, makanya sehat, itu pasti dijamin deh kamu terhindar dari rasa kegilaan. Iya. Ya kalau gila sama cewek atau cowok nggak tahu ya. Itu beda kasus ya kalau itu ya. Beda kasus. Oke. Itu terlalu bucin. Oke gitu. Baik, kita tadi udah bicara tentang perawatan keluarga. Nah, apa namanya ada tips nggak Astari ya? Maksudnya Kak Astari kaitannya untuk apa namanya bagaimana cara kita agar terhindar dari segala macam penyakit, bisa dapat terus bahagia gitu buat teman-teman penonton semuanya nih. Tips. Kalau tips dari aku ini ya, aku nggak mendisklaimer diri aku itu udah sehat banget karena aku sendiri tuh masih ke proses itu. Jadi aku mau makannya sehat, aku pengen olahraga, aku pengen enjoy sama hidup aku. Ketika aku punya masalah, ya udah hadepin, jangan pernah menghindar. Terus religiusnya juga ditambah gitu kan. Karena dengan seperti itu kita lebih enjoy hidup gitu. Jadi kita untuk mikirin mau meninggal atau apa mau bunuh diri itu nggak ada sama sekali gitu kan. Nah, aku nggak 100% bisa kayak gitu langsung gitu. Itu butuh proses, ya kan. Terus konsistensi juga itu harus dilakukan. Tips dari aku adalah
mulai dari kecil dulu lah, dari ibaratnya kamu nggak pernah ngerapiin tempat tidurmu ya dirapiin, kamu nggak pernah bangun pagi ya ayolah bangun pagi. Pagi itu bagus loh, daripada kamu bermainnya malam hari, mendingan malam harimu untuk tidur. Itu kita udah disetting tuh sama Tuhan, kalau kalau malam tuh untuk tidur, kalau pagi sampai siang itu ya untuk aktivitas gitu. Kalau memang itu untuk kerjaan oke lah, tapi kalau nggak untuk kerjaan jangan dulu, ditinggal dulu. Terus konsumsi makanmu juga gitu. Sayur itu kan bukan makanan yang mahal, ya kan? Sayur. Tapi kebanyakan orang nggak suka. Nah, sekarang mulai suka gitu. Sayur tuh nggak mahal, 5.000 udah dapet komplit ya kan? Itu sop-sopan ya kan. Nah, itu kamu makan. Air putih, jangan pernah skip air putih. Air putih itu kalau di apa ya, di lab ya kan, 0 kalori, nggak ada apa ibaratnya kalorinya nggak besar, cuman 0 kalori, dan itu nambah cairan ke tubuh kita. Terus air putihnya juga jangan sedikit-sedikit, ya minimal kalau aku sendiri minimal itu 2,5 liter sehari. Oke. Nggak banyak kan, cuman dikit. Ibaratnya botol aqua itu Yang besar itu 3 kali 1. sampai 4 kali. Nah, terus olahraga, nggak perlu deh kamu harus olahraga yang berat kak. Kalau nge-gym kan harus bayar. Terus kalau lari kayaknya berat, nafasnya engap-engap. Terus misal harus ikut olahraga misal sepak bola, basket, futsal, itu kan kita harus cari teman Rame-rame, ya ya. kan, harus bayar juga tempatnya. Nah itu nggak usah yang seperti itu gitu. Olahraga yang ringan-ringan dulu lah, kamu bisa nonton di YouTube banyak tutorialnya. Oke. Intinya adalah lakukan hal-hal terkecil dulu, nggak usah muluk-muluk. Intinya ubah hidup kamu dulu, seperti itu, biar kamu lebih menyayangi diri kamu. Ketika kamu menyayangi dirimu, kamu bisa menyayangi diri orang lain Oke, gitu. baik. Terima kasih atas pesan-pesannya Kak Astari. Iya. Semoga ini dapat diterapkan bagi saya, bagi teman-teman yang Bagi menonton aku video juga, ini. bagi Oke. teman-teman juga yang nonton. Oke, baik. Untuk hidup sehat, jadi kita harus menerapkan yang namanya pola hidup yang sehat juga. PHBS ya, pola hidup sehat juga ya kan? Iya. Baik, mungkin itu untuk episode kali ini. Jadi nanti kita akan bahas lagi yang lebih detail terkait bagaimana sih cara-cara yang lain untuk menjaga kesehatan ya, Kak Astari ya. Baik, sekian untuk episode kali ini. Terima kasih terus bersama kami di Suara Corner Podcast PMI Kabupaten Kendal. Ya, Terima kasih Kak Astari. terima kasih. Jangan lupa tonton, subscribe, notifikasinya, share ke teman-teman. Yes, mantap.